Hai, buat kamu yang ikut ujian mandiri, udah mulai belajar belum? Ada beberapa kampus yang seleksi mandirinya itu tetap pakai ujian ya. Dan kayak UM Undip, SMMPTN Barat, SMUNS, UM Untidar, itu tuh ujiannya sama kayak UTBK. Jadi ada TPS sama tes literasi, kayak gitu. Nah, seperti biasa ya sebelum ujian, jadi biar kita punya persiapan gitu sebelum ngerjain soal-soal, kita coba bahas ya, apa aja sih materi-materi dalam bahasa Indonesia yang diujikan di ujian mandiri kampus-kampus itu gitu. Karena tesnya itu tuh sama kayak UTBK, aku kemarin udah riset ya. Jadi subtesnya tuh ada PBM, kemudian PPU, dan literasi bahasa Indonesia. Kalau misalnya di bahasa Indonesia. Jadi, cakupan materinya itu sebenarnya sama aja kayak waktu kamu ngerjain UTBK. Buat di UM Undip, soal-soalnya justru lebih mudah ya daripada soal UTBK. Kalau buat yang bahasa Indonesianya. Cuman bukan berarti kita lebih santai gitu ya. Ini kan ibaratnya jalur terakhir gitu untuk kita bisa masuk PTN. Makanya yuk kita perjuangin supaya ikhtiar terakhir kita ini bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di materi bahasa Indonesia, dari tiga subtes ini, seperti biasa ya, materi yang pertama itu ejaan. Ini tuh selalu ada di ujian bahasa Indonesia karena menjadi materi yang wajib gitu. Core-nya dalam mempelajari bahasa itu kan supaya kita bisa menulis yang rapi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang perlu kamu pelajari itu ada huruf kapital sama huruf miring. Yang paling sering muncul itu di huruf kapital ya. Tapi nggak apa-apa, dipelajari juga huruf miring karena kaidah huruf miring itu cuma ada tiga. Kemudian tanda baca sama kayak di UTBK, tanda baca yang perlu kamu pelajari itu adalah tanda baca koma yang wajib. Yang lainnya kayak petik, kemudian tanda titik dua, terus tanda hubung dan tanda pisah, itu jadi pelengkap aja supaya kamu tuh makin banyak gitu pengetahuan tentang penggunaan tanda baca. Kemudian kata baku ini berkaitan dengan kata yang sesuai penulisannya dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku ini berkaitan dengan penulisan kata. Nanti bisa diperhatiin juga kata-kata apa aja yang penulisannya itu digabung dan dipisah. Contohnya misalnya yang digabung, olahraga penulisannya itu digabung. Tapi kalau misalnya kerjasama itu penulisannya dipisah. Kata hubung ini juga penting banget ya. Di UTBK kemarin juga muncul kan berkaitan dengan kata hubung. Jadi dipelajari lagi nanti kaidahnya tuh apa aja, penggunaan kata hubung. Biasanya kan ada kata hubung intrakalimat dan antar kalimat. Kemudian di bab makna kata itu juga biasanya ada pertanyaan tentang sinonim atau kata yang maknanya itu sama dengan kata tertentu. Terus ada juga yang emang nanyain kata ini tuh maknanya apa sih? Nanti tinggal lihat konteksnya aja ya. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan makna kata, coba kalau kata-katanya itu asing, dimaknainya itu berdasarkan konteks kalimatnya. Kemudian untuk kalimat, sebenarnya kalimat ini dasarnya itu ada di pengetahuan SP, O, POL, K. Jadi kamu pelajari nih berkaitan dengan pola kalimat sebagai dasar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang kalimat efektif, itu dasarnya ada di pola kalimat. Kemudian di pemahaman bacaan ini berkaitan dengan teks. Kalau berkaitan dengan teks, kuncinya itu ada di ide pokok. Ada apa aja soal yang kemungkinan muncul? Yang pertama, menentukan judul. Judul itu harus mewakili isi bacaannya. Jadi, untuk menentukan judul, kamu juga pakai ide pokok. Kalau misalnya teksnya itu ada banyak, berarti kamu harus cari ide pokok per paragrafnya. Terus judulnya ini tuh harus mewakili seluruh ide pokoknya. Terus ada juga menentukan ide pokok atau gagasan utama, melengkapi bagian rumpang,
Ini tergantung ya, bagian rumpangnya itu bisa diisi dengan kata, atau klausa, atau bahkan kalimat gitu. Terus menentukan informasi yang sesuai atau tidak sesuai, ini biasanya ada di subtes LBI. Kemudian menentukan kalimat yang tidak padu, ini juga sama ada di LBI. Membagi paragraf, biasanya ada di PPU. Kemudian menentukan simpulan atau rangkuman, ini juga ada di LBI. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf, ini ada di PBM. Terakhir, di UTBK itu kan ada teks sastra ya. Di ujian mandiri, kemungkinan itu juga ada teks sastra. Kalau di tahun ini, UTBK itu kan ada puisi ya. Jadi nanti bisa diantisipasi juga untuk belajar tentang puisi. Kalau di UM Undip, itu biasanya yang muncul itu teks sastra. Dan teks sastranya itu lebih gampang, guys. Teksnya itu nggak sepanjang kalau misalnya di LBI gitu. Yang ditanyain seputar apa? Yang ditanyain itu seputar unsur intrinsik novel atau cerpennya. Jadi latarnya itu di mana? Terus sudut pandangnya itu apa gitu. Jadi nanti dipelajari lagi terkait dengan unsur intrinsik novel dan cerpen. Nah, di channel ini sendiri udah ada beberapa video ya yang bisa jadi teman kamu buat belajar. Aku ada video tentang huruf kapital dan huruf miring. Kemudian tanda baca ini juga ada ya sebagian. Terus kata hubung juga ada, dan yang paling banyak ini tuh yang berkaitan dengan kalimat. Karena jujur aku suka banget guys dengan kalimat, karena dia tuh salah satu ilmu pastinya di bahasa Indonesia gitu. Yang misalnya kamu udah paham dasarnya, nanti tuh bisa lebih mudah gitu untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kalimat. Misalnya kalimat efektif, kalimat inti, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya supaya kamu siap untuk ngerjain soal-soal bahasa Indonesia di ujian mandiri, pastiin kamu memahami beberapa materi ini ya. Jadi, seminggu sebelum ujian nanti, coba dibaca-baca ulang catatannya, atau coba kerjain soal-soal yang berkaitan dengan ini. Oke, selamat ujian ya guys. Semoga nanti dapat hasil yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Tetap semangat dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.